membuat kesepakatan kelas, yang mana kesepakatan kelas ini adalah tujuannya untuk menjadikan kelas kita menjadi lebih baik, ya. Oleh karena itu, ibu memberikan waktu kepada anak ibu menulis di kertas yang sudah ibu sediakan, ya, dengan waktu 3 menit untuk menulisnya, ya, memikirkan apa kira-kira kesepakatan kelas yang akan kita buat. Oke, silakan kerjakan dari sekarang. Kesepakatan kelasnya di sini, ya, di kelas kita. Sekarang dari kesepakatan ini pasti beragam dan, ya, kemudian ada yang sama, ya kan gitu. Nanti kita akan coba salah satu temanmu membacakannya dan kita akan pilih kesepakatan mana yang akan kita pakai terlebih dahulu. Oke? Baiklah, ini adalah kesepakatan. Dari sekian banyak ini hampir semuanya sama. Kita ambil intinya saja. Belajar tepat waktu. Kelima, menjaga kebersihan kelas. Dari kesepakatan kelas yang anak ibu tadi buat, sudah dibacakan dan dicari inti dari permasalahannya, maka kesepakatan kelasnya dapat kita peroleh seperti ini. Oke? Kemudian kita ambil mengikuti pelajaran dengan baik. Apa yang kata kuncinya? Mengikuti pelajaran. Ini kata kuncinya. Jadi anak ibu harus mengikuti pelajaran dengan baik. Ya, ini dia. Kemudian berkata dan bersikap sopan kepada guru dan teman. Apa kata kuncinya? Apa? Sikap sopan kepada berkata dan bersikap sopan. Yang ketiga, mengikuti pelajaran dengan tertib. Apa yang kata kuncinya? Apa? Tertib, dengan tertib. Kemudian hadir tepat waktu. Apa kata kuncinya di sana? Waktu, ya, tepat waktu ini. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Apa kata kuncinya? Ya, menjaga kebersihan kelas. Semoga dengan 5 kesepakatan kelas yang telah kita buat ini, anak-anak ibu bisa menerapkannya di dalam kelas kita. Oke, bisa kira-kira sekian hasil dari kesepakatan kelas yang telah kita buat. Semoga nanti kita akan menjalankannya dengan baik. Nah, untuk besoknya kita akan coba membuat kesepakatan kelas yang telah kita buat ini di kertas karton, ya. Kemudian kita akan tempelkan di dinding kelas dan akan kita tanda-tangani tanda bukti kita membuat kesepakatan kelas. Oke?
Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Apa kabarnya? Baiklah, untuk kali ini setelah kita membuat kesepakatan kelas kemarin, hari ini sudah selesai kesepakatan kelas kita buat. Hari ini kita akan mencoba untuk membuat kesepakatan ini menjadi sahnya dengan tanda tangan anak ibu semuanya. Silakan dimulai dari anak ibu yang sebelah sini. Tangankan ini. Yang besar aja enggak apa-apa. Biar habis. Oke, silakan lanjut. Kesini aja ngelai-lai. Karena kita sudah tanda tangani, berarti ini kesepakatan harus kita apa nak? Patuhi. Jadi kita harus patuhi dan sudah ditandatangani oleh ibu juga di sini. Kesepakatan kelas kita. Perkenalkan, nama saya Fima Barik Lana Akasa. Saya akan menjawab tentang kesepakatan kelas untuk di kelas kami dalam 2 minggu ini. Alhamdulillah kesepakatan kelas kami berjalan dengan lancar dikarenakan kawan-kawan kami tidak melanggar kesepakatan kelas tersebut. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmatnya dalam bentuk kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua dapat berkumpul siang ini dalam rangka melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pengimbasan dari pendidikan calon guru penggerak. Salawat beriring salam kita curahkan pula kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 18 Pekanbaru, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 18 Pekanbaru, dan Bapak Ibu Guru serta karyawan yang dimuliakan Allah. Baik, sebelumnya kami dari calon guru penggerak mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Zamhuri yang telah memberikan kami kesempatan dan dukungan dalam terlaksananya sosialisasi dan pengimbasan ini. Begitu pula kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini dalam rangka bersama-sama kita menjemput paradigma baru. Baik, kami jemput kepada Bapak Kepala Sekolah untuk dapat memberikan sepatah dua patah kata sambutan kepada Bapak. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu wakil kepala sekolah, yang saya muliakan Bapak dan Ibu seluruh beserta pembebasan atau sosialisasi guru penggerak, dan yang terutama saya muliakan kepada Bu Yusyanmar dan Bu Helen yang telah mengajak kegiatan ini. Bapak dan Ibu beserta yang saya hormati, sedikit saya mengambil waktu di sini seperti apa yang disampaikan pembicara tadi sepatah dua kata. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih ke atas kehadiran kita. Ini merupakan suatu langkah terbaik bagi kita. Bapak dan Ibu sekalian, memang itu adalah sambil mengukur tolak ukur mau pengembangan dari kita. Jadi kita itu tidak adanya pemisahan-pemisahan. Itu adalah tumbuhnya dari hati nurani kita bagaimana untuk mengembangkan ilmu yang merubah mindset kita. Bagaimana kita mencari ilmu, belajar. Maka hari ini diadakanlah pengimbasan. Pengimbasan ini salah satu tugas dan tanggung jawab juga dari calon guru penggerak. Bapak Ibu, ini kawan kita berdua ini merupakan calon baru, calon guru penggerak. 6 bulan mereka ini dibina melaksanakan kegiatan-kegiatan. Salah satunya adalah inilah yang harus kita buat. Saya atas nama kepala sekolah selalu mengatakan apapun mau guru dedikasi adanya inovasi hari ini sudah terlaksana. Saya mengharapkan kepada kita semua, apapun kegiatan-kegiatan kita itulah. Zaman sekarang itu kita tidak mau menunggu lagi. Ini kepala sekolah ilmu ya dari guru-guru penggerak kita ini, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita. Mungkin ada hal-hal yang seperti yang selama ini kita belum mendengar, belum pernah kita mendapat materi ya. Pada kesempatan ini walaupun dengan sangat singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Zambuli. Semoga arahan Bapak dan dukungan Bapak menjadi motivasi untuk kami untuk dapat bergerak dan bersama menggerakkan. Baik Bapak, akan disampaikan oleh Ibu Yusyanmar. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang saya sayangi telah hadir di kesempatan hari ini untuk berjumpa dengan kami calon guru penggerak ya, dengan Bu Helen, dengan saya Bu Yus. Semoga dengan kehadiran Bapak Ibu ini membawa berkah kepada kita semua. Amin. Kemudian saya sampaikan, tak lupa pula salam sehat buat kita semuanya. Semoga kita selalu dalam kesehatan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas kita. Akan menyampaikan beberapa poin-poin penting yang akan kami sampaikan dalam kegiatan kami hari ini. Yang pertama, stimulus respon lawan teori kontrol. Ini yang akan kita coba kupas nanti. Kemudian yang kedua, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiganya, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian menyimak dengan baik 5 posisi kontrol. Jadi nanti yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, ini 5 materi yang disampaikan nantinya dalam sosialisasi kita. Siapa beliau? Beliau adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Budaya positif atau ekosistem positif. Kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya.
hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara tanaman padi tadi, kemudian memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ini yang akan kita petik dari pemikiran KHD tadi, bahwasanya kita guru juga sama seperti itu ya, diibaratkan sebagai petaninya ya, kemudian siswa kita tadi sebagai padinya. Nah, jadi kita bagaimana siswa kita itu tumbuh dan berkembang dengan baik itu tergantung kepada kita sebagai gurunya, gitu. Nah, di sini saya akan meminta teman-teman atau rekan-rekan untuk melakukan aktivitas ya. Kegiatannya perubahan paradigma tadi, kita mulai kegiatan kepalan tangan. Jadi Bapak Ibu silakan nanti kepal tangannya. Kemudian ada yang ngepal, nanti ada satu orang yang membukanya. Jadi saya seperti Bu Tis, nah yang bukanya, kemudian Bu Lasma yang mengepal. Jadi bayangkan misalnya ada sesuatu yang berharga Bapak Ibu. Kemudian apakah yang berharga ini akan dibuka gampangnya atau dipertahankan? Nah, silakan kita mulai 1 menit aja. Silakan. Bapak Ibu silakan. Satu orang yang membuka, satu orang yang mengepal. Ya, silakan. Silakan sambil buka. Yang punya bacaan saya. Boleh. Punya bacaan tadi. Apa yang Bapak Ibu rasakan setelah itu? Setelah ada yang menarik, ini kan menarik tangan kita kan gitu ya, memaksanya. Lepas itu ada yang paksa. Nah, apa yang Bapak Ibu rasakan setelah itu? Nah, kira-kira apakah kita akan membuka kepalan tangan kita dengan tunjukkan godaan? Atau apakah paksaan dengan paksaan? Paksa dengan teman kita tadi? Paksaan. Oke, kata Pak Reza bilang tadi saya paksa Pak Rustam, gitu kan? Nah, mengapa dipaksa? Mengapa Pak? Karena Pak Rustam bertahan dengan keinginannya dia mempertahankan apa yang harus ditahankan dia. Karena dia tidak mau melepaskan sesuatu yang berharga. Kita lanjut lagi, ada yang tadi jawaban apakah dipertahankan atau bagaimana? Tadi dipertahankannya, tapi saya sambil dikritik. Dengan sedangkan iya. Mengapa kita lakukan hal itu? Supaya apa? Yang awalnya adalah untuk membuka. Nah, kemudian ataukah kita akan bertahan dan menolak membuka kepalan tangan sampai sekuat tenaga kita? Ada kan? Ada. Barusan lagi kan dia menolak, dia kuat-kuatkannya tangannya. Nah, hal yang kita lakukan tadi itu sebenarnya adalah yang kita lakukan itu untuk siswa kita. Mungkinkah siswa kita akan kita paksa? Nggak enak, ya kan? Mungkinkah siswa kita tadi? Tuh Bu. Tuh. Dari tadi kode. Di sini posisinya, Bapak Ibu, di sini. Perubahan paradigma itu dari teori kontrol. Ini yang akan kita coba untuk merubahnya. Dulu hanya stimulus respon yang kita tahu, sekarang kita kembali ke sini. Teori kontrol.
Jadi ilusi guru mengontrol murid. Tadi kan kita ingin bukalah, paksalah, gitu kan. Nah, di sini posisinya. Jadi kita tidak bisa memaksa siswa. Dia biar aja dia berjalan dengan alurnya dia. Begitu. Oke? Itu yang pertama, ilusinya. Yang kedua, ilusinya bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, Bapak Ibu pernah nggak melakukan hal itu? Secara langsung kita, kalau siswa tadi itu terlambat, pasti kita akan gimana? Tidak disiplin lagi, gitu kan? Nah, ini salah satu yang tidak boleh kita lakukan lagi. Jadi kita tidak perlu mengejas dia. Kenapa kamu terlambat juga, Atan? Atau kenapa kamu tidak membuat PR? Nah, ini ilusi yang seperti ini kan karakternya yang sebenarnya nggak baik. Tapi nanti kita panggil nanti, bagaimana? Kok kamu tidak buat PR? Ada caranya. Tapi bukan di depan teman-teman kita semuanya nih, di depan siswa kita mengejas. Hei, kamu kemarin kenapa tidak bikin PR? Gitu kan? Nah, tidak usah seperti itu lagi ya. Jadi Bapak Ibu, kita rubah paradigma kita. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu tidak kita lakukan lagi. Oke, setuju? Oke, kita lanjut yang ketiga. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, yang kita lakukan tadi, maksud kita kan bagus supaya nanti dia tidak membuat PR lagi. Tapi menurut mereka itu bukanlah hal yang bagus. Kenapa? Membunuh karakter. Nah, itu dia, karena akan membunuh karakter. Ini yang tidak perlu kita lakukan kembali, gitu. Jadi tidak kita ulas lagi ya kegiatan yang seperti itu. Kita lanjut yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini seperti ini sering kita lakukan, ya kan Bapak Ibu? Memaksa apa? Misalnya tadi contoh Pak Reza memaksa Pak Ustaz kita untuk membuka kepalanya, padahal itu nggak perlu. Sama dengan siswa kita, dia tidak mengerjakan latihan, kita paksa juga dia melakukannya. Padahal waktu itu dia lagi nggak mood, atau mungkin kendalanya dia nggak bawa pena. Tapi kita tanpa babi bu, kita marahin mereka, kita hardik di mereka di depan teman-temannya. Nah, hal ini juga tidak perlu kita lakukan. Nah, inilah paradigma yang harus kita rubah, namanya ilusi kontrol, gitu Bapak Ibu ya. Oke, sudah. Nah, ini dia. Stimulus respon lawan teori kontrol. Jadi kita ada namanya stimulus respon, kemudian kita harus lawan dengan teori kontrol. Contohnya seperti ini. Stimulus responnya adalah realitas, kebutuhan kita sama. Nah, kita menganggap semua siswa tadi kita sama. Dia maunya kita siswa itu enggak ada yang terlambat. Misalnya seperti itu. Ternyata hal itu tidak bisa kita lakukan karena mungkin dia ban bocor, atau mungkin dia lagi sakit perut, balik lagi ulang, ya kan gitu. Nah, ini tidak bisa kita lakukan, seperti itu. Nah, lawannya apa? Realitasnya kebutuhan kita berbeda-beda di situ. Jadi kita beda realitasnya. Jadi teori kontrolnya adalah kita memahami bahwa semua orang itu berbeda-beda. Jadi siswa itu harus kita pahami dulu siapa dia, mengapa dia terlambat begitu. Kemudian lanjut yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, ini stimulus responnya. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Ya kan Bapak Ibu? Mungkin Bu Rasta beda memandang kami. Mungkin Bu Kris juga beda memandang kami. Juga begitu Bapak Ibu memandang siswa kita berbeda-beda perlakuannya. Mungkin kita cenderung ke siswa yang nakal saja, kemudian kita cenderung ke siswa yang pintar saja. Nah, seperti itu yang tidak boleh kita lakukan lagi. Jadi kita memandang siswa itu gambaran yang berbeda-beda. Jadi ini ya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini yang tadi pemikiran tadi ya. Kita menganggap dia harus sama dengan kita. Padahal seharusnya yang kita harus lakukan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dia harus memandang orang lain tentang dunianya.
Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini stimulus responnya. Teori kontrol yang akan kita gunakan adalah semua perilaku memiliki tujuan. Nah, tadi siswa kita terlambat tadi, tujuannya kan berbeda-beda. Ada karena kendaraannya bocor bannya. Kemudian ada lagi siswa tadi karena sakit perut dia pulang kembali. Jadi tujuannya berbeda-beda. Juga begitu dengan kita belajar, misalnya mengajar kepada siswa kita. Ketika kita mengajar, kita memiliki perilaku dan tujuan tadi itu, kita akan melihat, misalnya tadi ya, kembali kita ke belajar tadi, siswa itu kan beda-beda ya. Mungkin cara penerimaannya ada yang cepat, ada yang lambat, ya kan? Jadi itu tujuannya. Mungkin waktu dia lagi belajar itu dia nggak memperhatikan kita lagi, nggak konsen gitu, bisa jaga dia itu tujuannya jadinya berbeda. Jadi nggak sama cara kita menyampaikannya gitu. Kemudian kembali lagi orang lain bisa mengontrol saya. Nah ini dia. Ada contohnya seperti apa kira-kira? Orang lain mengontrol saya. Saya datang ke sekolah takut terlambat nanti Pak Epsek ngasih saya nilai SKP rendah. Ada kan begitu Bapak Ibu? Iya kan? Ada. Atau takut terlambat gara-gara nanti gaji dipotong. Takut terlambat nanti dipandang horor. Jadi, nah ini pemikiran yang seperti ini yang harus kita hilangkan. Dengan apa? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Contohnya seperti apa? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya tidak mau datang ke sekolah hari ini. Ya tidak mau. Bapak kepala sekolah nggak bisa paksa saya. Karena ada beberapa alasan. Iya kan? Yus, kamu harus datang hari ini. Tidak bisa tidak. Kalau saya tidak mau, tidak pasti Bapak. Ini. Jadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Gitu. Jadi juga begitu dengan siswa. Begitu dengan siswa, kita tidak bisa jadinya mengapa? Memaksa. Ya, memaksa siswa kita tadi. Nah, oke. Ya, jadi kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, di sini dia. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sama tadi ya, kebalikannya saja. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, pemaksaan ada saat bujukan gagal. Kontrolnya apa? Kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan yang baru. Jadi kalau yang di sini pemaksaan pada saat bujukan, nah, kita kolaborasi. Pak Rustam dengan Pak Reza tadi kan gagal itu. Nah, dia kolaborasi dengan temannya lain, colek di kan tadi kan udah yang dipegang kan tangannya nih. Nah, iya kan? Si Reza narik-narik gitu Pak Reza kan. Kemudian ya Bu Dika akhirnya terbuka kan gitu. Jadi ada kolaborasi di sana. Jadi nah di sini yang penting sekali yang kita harus lakukan. Kita selalu harus berkolaborasi menyelesaikan sesuatu permasalahan. Misalnya tadi kalau datang terlambat walas misalnya kan dipanggil lah oleh guru makalnya, Bu, si Anu tuh nggak pernah datang begitu ya. Nah, kan ada kolaborasi. Kalau guru makal nggak lapor ke walas, mungkin walas nggak tahu kalau tadinya siswa itu tidak hadir. Nah, di sini kolaborasinya kita. Begitu juga dengan pembelajaran. Begitu Bapak Ibu tentang stimulus respon melawan teori kontrol, gitu ya. Bapak Ibu coba perhatikan ini. Ada dua orang, yang satu pakai helm, yang satu pakai masker, ya kan? Nah, kenapa yang perempuan pakai helm? Kenapa kita pakai helm? Ayo Bapak Ibu, silakan jawab. Kenapa? Nah, biar tidak ditilang polisi. Ayo apa lagi? Melindungi kepala. Ayo apa lagi? Alasannya? Biar kepalanya tidak pecah. Nah, ayo kepalanya tidak pecah. Ayo apa lagi? Biar tidak terjaring razia. Nah, biar tidak terjaring razia. Nah, kemudian kita lihat lagi yang kedua.
ada pakai masker. Nah, ini supaya apa? Tidak corona, supaya tidak kena penyakit. Nah, yang ini semua inilah yang kita yakini, ya kan? Ini yang selalu kita yakini. Kalau nggak pakai masker, nanti pasti kita kena corona, ya begitu kan? Kadang-kadang kemudian kalau nggak pakai helm nanti kena polisi. Nah, ini adalah keyakinan kita. Ya, oke, kita lanjut ini. Nah, dia sini dia. Mengapa kita pertanyaan? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, nih, Bapak Ibu, kita dulunya tahunya hanya peraturan kelas. Peraturan kelas kita ini. Ternyata kita lihat lagi. Pernyataan berikut adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm tadi pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan, ya kan? Untuk keselamatan kita supaya kita terhindar dari kecelakaan yang nanti kepalanya pecah, kata Pak Amir. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawabannya adalah untuk kesehatan dan untuk keselamatan. Ini yang perlu kita yakini. Kemudian nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi yang semua tadi kita lakukan itu adalah bentuk keyakinan, bukan namanya apa tadi? Peraturan lagi, tapi namanya keyakinan. Nah, ini yang akan kita coba nanti di kelas kita, membuat keyakinan kelas kita, ya, atau bagaimana supaya kelas kita itu nyaman, siswa kita nanti senang dengan guru, dengan siswanya, tidak ada lagi bullying namanya di kelas. Nanti kita coba buat bagaimana keyakinan kelas kita, gitu. Kemudian kita lanjut. Nah, tuliskan keyakinan kelas atau nilai kebajikannya. Bapak Ibu coba perhatikan. Kembalikan barang ke tempatnya. Nah, Bapak Ibu coba jawab. Kira-kira keyakinan atau peraturan itu? Kembalikan barang ke tempatnya. Apa namanya? Peraturan. Oke. Dilarang mengganggu orang lain. Peraturan. Kebajikan. Tadi kita ada namanya keyakinan dan peraturan. Dari yang tadi, kembalikan barang ke tempatnya. Masuk apa? Keyakinan. Betul, Mbak Yu. Oke. Dilarang mengganggu orang lain. Peraturan. Oke, kita lanjut. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Keyakinan. Nah, ini yang Bapak Ibu harus ingat dan harus dipahami. Harus membedakan mana yang keyakinan dan mana yang peraturan. Gitu. Sudah mulai terang? Sudah nampak Bapak Ibu? Oke, kita coba lagi. Dilarang melakukan kekerasan. Peraturan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan. Dilarang melakukan narkoba. Peraturan. Kenapa? Kalau masih kata-kata dilarang, ini ada unsur adalah peraturan. Jadi dia memaksa. Oke? Sip, lanjut. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Oke, sudah mulai terang ya. Dilarang merokok. Peraturan. Oke, peraturan. Lanjut. Gunakan masker. Keyakinan. Kita yakin kalau nggak pakai masker nanti kita kena corona. Itu dulu ya. Oke, kemudian berjalan di kelas dan di koridor. Ya. Keyakinan. Kenapa? Kalau kita berjalan di kelas itu di koridornya nanti kan siswa tadi banyak tertib gitu kan. Kalau enggak dia pasti lari dan jatuh gitu ya. Nah, inilah dari beberapa contoh-contoh
mana yang merupakan keyakinan dan mana yang merupakan peraturan yang harus Bapak Ibu pahami gitu. Dan ini akan kita coba sedikit demi sedikit untuk kita laksanakan di kelas kita. Paling tidak di Bapak Ibu yang malas ya, ini kita coba untuk melakukannya. Oke, sekarang kita masuk makna kata disiplin. Nah, di sini ini bukan saya yang ngomong ya. Ini ada Ibu Mari ya. Diane Gersen, kalau bukunya Susun apa 2001 dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin itu berasal dari kata bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Jadi kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid yang atau pengikut. Jadi sebelumnya Bapak Ibu berpaham kalau disiplin itu apa? Adalah tata tertib. Apa lagi? Aturan. Tepat waktu datang tepat waktu. Itu semua bukanlah disiplin. Yang disiplin itu artinya adalah rupanya kita itu belajar nanti semakin belajar manajemen waktu. Iya. Apalagi kira-kira belajar bagaimana? Belajar memahami seseorang, belajar memahami karakter orang lain gitu. Nah ini yang disebut dengan disiplin. Jadi Bapak Ibu jangan lagi kita bilangin bukan disiplin Bu, ya. Yang disiplin tadi itu kita membelajarkan mereka, kita ajarkan mereka mana yang baiknya, yang benarnya. Besok misalnya tadi siswa tadi terlambat, misalnya contoh terlambat lagi ya, siswa tadi terlambat, nah, kita pelan-pelan bilangin, besok kamu terlambat lagi, jangan begitu bahasanya, tapi bagaimana supaya kamu tidak datang terlambat lagi, begitu cara bahasa kita. Jadi dia akan berpikir, akan belajar untuk tidak terlambat lagi seperti itu. Nah inilah yang disebut dengan kata disiplin. Jadi disiplin itu bukan hukuman, bukan sanksi lagi, tapi disiplin itu adalah membelajarkan siswa tadi. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini Bapak Ibu, kalau ini yang kita lakukan, ini masih dalam motivasi namanya kegiatan namanya eksternal. Dari mana? Dari luar diri siswa tersebut. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada kan? Seperti tadi kita terlambat, nanti kalau datang terlambat nanti nilainya rendah, atau nanti kalau kita tidak bikin PR nanti itu sanksinya ibu guru mensuruh kami berdiri di depan kelas. Nah ini yang disebut dengan masih dalam kegiatan dari luar. Nah yang perlu kita pegang adalah yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka dari internal, jadi dari dirinya sendiri dulu mulai. Jadi kalau yang satu, yang kedua itu nggak kita pakai. Jadi yang mulai dari diri sendiri, apa yang hendak dilakukannya dari dirinya dulu, kesadaran atas dirinya gitu. Ini yang akan kita coba merubah ya kegiatannya. Nah kemudian ini lagi pembentukan keyakinan kelas. Caranya, aturannya adalah di sini ya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi dia lebih bersifatnya abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, jadi begitu. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Jadi apa yang universal? Ini dulu, yang begini. Nah, jadi dia bersifatnya dulu. Kemudian pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi dalam kalimat positif tadi jangan. Nah ini kalimat apa? Larangan atau dia dimasuk ke dalam kalimat negatif ya kan? Larang. Jadi dia harus bersifat positif. Contohnya kira-kira Bapak Ibu apa? Kira-kira contohnya dia contohkan. Jangan mengganggu teman. Jagalah kebersihan. Yang mana? Peraturan. Ya, keyakinan. Oh keyakinan. Ayo, contohnya kira-kira apa? Kalau di dalam kelas. Keyakinan Bu. Iya. Sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu. Masuk. Karena yakin. Oke, dia adalah keyakinan. Oke. Kami akan sholat tepat waktu. Caranya
kami akan sholat tepat waktu. Ini bahasanya ya, jadi dari segi bahasanya. Kemudian lagi keyakinan kelas kemudiannya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi poinnya nggak terlalu sampai 10, 12, 15, cukup 5. Dari yang 5 yang kita buat tadi, mudah-mudahan anak tadi itu benar-benar melakukannya, benar-benar meyakini bahwa itu adalah keyakinan kelas yang telah kami buat. Gitu. Ya, Bu. Jadi kita lanjut, keyakinan kelas sebaiknya suatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kita terapkan di lingkungan yang kita buat. Misalnya tadi kita di kelas 7 misalnya, di kelas 7, ya silakan dibuat keyakinan kelasnya, dan semoga nanti itu kita pantau. Seminggu kemudian kita tanyakan kepada siswa kita tadi, kira-kira dari keyakinan yang kita buat tadi ada yang melanggar atau yang tidak tertib dengan yang kita lakukan, yang kita buat gitu. Nanti kita pantau. Kalau ada, berarti kita cari lagi solusinya. Kira-kira apa yang tepat untuk melakukannya gitu. Kemudian bersedia meninjau kembali nih ya. Kita bersedia meninjau kembali keyakinan kelas tadi gitu. Nah, kembali kita ke sini. Hukuman, sanksi atau konsekuensi. Oke Bapak Ibu, kita kembali tadi kita belajar disiplin, keyakinan, masuk kita ke hukuman. Apakah dia masuk hukuman atau sanksi? Oke, kita lihat. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah ini apa? Sanksi atau hukuman? Hukuman. Oke, kita lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk apa? Lari. Masuk mana? Lari. Sanksi. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Sanksi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Nah, begitu kira-kira contoh dari kegiatan mana yang merupakan hukuman dan mana yang merupakan sanksi. Biasa saya kalau sanksi dengan hukuman itu sama kecuali Konsekuensi maksudnya. Kita dengan kesepakatan kan? Oke, hukuman dan sanksi itu sama, tapi bagaimana kita melakukannya, gerakan yang dilakukan oleh siswa tadi itu gitu yang pentingnya, yang harus kita pahami gitu. Oke, demikian presentasi saya. Kemudian saya akan melihatkan salah satu video yang saya buat kegiatan untuk membuat kesepakatan kelasnya. Bentar ya, Bapak Ibu. Kelas saya tentang keyakinan kelas. Boleh kita intip sebetulnya setelah kita berikan penjelasan bagaimana keyakinan kelas tadi. Kemudian kita minta siswa mengisi keyakinan kelas yang dibuat. Nah, ini salah satu contoh siswa menuliskan keyakinan atau kesepakatan kelas yang dibuat oleh siswa kita tadi. Dia menuliskan, dikasih waktu misalnya 5 menit untuk melakukannya. Seperti itu. Setelah mereka buat nanti, ya, anak tadi diminta untuk menempelkan. Nah, masih membuat ya. Nah, kita cepatkan aja. Nah, ini kegiatannya yang berikutnya. Kita minta siswa tadi yang menuliskan, yang menulis tadi nawain ke papan tulis. Jadi terlihat oleh mereka apa yang telah dibuatnya. Semuanya nawain atas kertas tadi. Pasti beragam-ragam. Aku mau kelasnya bersih, aku mau tidak keliling misalnya. Nanti kan banyak macam-macamnya. Nanti kita menuntunnya. Mana kira-kira dari kesepakatan kelas ini yang akan kita gunakan atau kita pakai duluan, yang prioritasnya yang mana gitu. Nanti kita ambil. Nah, ini siswa kita minta beberapa orang untuk mengambil kesepakatan kelas mana yang akan kita pakai duluan gitu. Seperti itu. Nah, jadi dituliskan seperti itu. Nanti dia tuliskan oleh siswa tadi
apa keyakinannya nanti setelah itu udah selesai ini hari besoknya lagi kan udah selesai nih buat ini, hari besoknya lagi kita minta siswa tadi itu mendesainnya kesepakatan kelas itu mungkin dengan cantik lah, kita buat kertas-kertas karton bagus, kita taruhin kepada siswa tadi. Ini yang buat 5 tadi kan, misalnya kesepakatan kelas kita 5 atau yang kelas 5 kita tempelin di papan kertas karton, nah taruh tadi depan. Nah ini biar lebih kuat lagi dan tidak ada yang dengan kesepakatan yang kita lakukan, kita minta tanda tangan mereka. Jadi kesepakatan itu diminta tangannya, akhirnya sahlah, jelaslah kesepakatan itu memang bukan dari kita atau dari siswa atau orang siswa, tapi dari keseluruhan siswa tadi. Begitu. Dan jangan lupa kita sebagai yang menyepakatinya juga ikut di dalam tantangan itu. Berikutnya, oke, seperti itu kira-kira untuk cara kita membuat kesepakatan kelas. Demikian penyampaian materi tentang budaya positif dari saya. Silaf dan hilaf, mohon maaf. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang dalam pelaksanaan sosialisasi budaya positif yang telah kami laksanakan. Sekali lagi banyak-banyak terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan semuanya yang telah bersedia bersama kami. Kemudian saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu guru penggerak di sekolah kita ini yang telah memberikan sosialisasi kepada semua guru di lingkungan SMP 18 ini. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini kawan-kawan bisa juga menerapkan di dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Semoga Ibu Yus tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan program guru penggerak sehingga dapat diterapkan di sekolah kita ini pada umumnya. Terima kasih. Setelah saya mendapatkan sosialisasi budaya positif dari calon guru penggerak, maka saya akan terapkan di SMP Negeri 18 dan di kelas saya mengajar. Setelah diadakan sosialisasi budaya positif oleh calon guru penggerak di SMP 18 Pekanbaru, saya akan menerapkan tentang keyakinan kelas di kelas yang saya ajarkan.